Dan di sini di timur ini, disinilah di tempat ini banyak suku dari Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Triswarman di Carita Anak Mandar. Hari ini saya ada di Makassar, Lure. Tepatnya di Kecamatan Mariso, Kelurahan Lete. Nah, menurut sejarah ini Kelurahan Lete ini adalah tempat orang-orang Mandar merantau di Makassar. Sudah dari puluhan tahun yang lalu. Nah, mau tahu seperti apa kondisi dalam? Ayo kita lihat ya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Di wilayah kami di Kelurahan Lete terdiri dari 5 RW dan 28 RT, di mana jumlah penduduk kurang lebih 6.627 jiwa. Dan di sini di timur ini, disinilah di tempat ini banyak suku dari Mandar, Provinsi Sulawesi Sulawesi Barat ya sekarang. Dimana kami dulu banyak perantau di sini. Kalau boleh tahu sejak kapan orang-orang Mandar ada di sini? Saya lahir 1976. Ya. Orang tua sudah ada di sini. Lahir dan besar kami, kebetulan dapat amanah jadi lurah di sini semenjak 2017 sampai dengan sekarang. Ini sudah kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan di sini nih orang Mandar ini? Kira-kira di tahun 1960-an. Ya. Karena Abdelin Mandar dulu juga ada, kita sama-sama dulu satu provinsi, Sulawesi Selatan, di mana orang-orang tua kami juga di sini juga sejak tamat SMA dari Polowali Mandar, kuliah di sini dan berkeluarga di Kelurahan Lete. Perkembangan orang Mandar sendiri di sini dalam segi mungkin kependudukan maupun ekonomi bagaimana nih Pak? Khususnya di wilayahnya kita ini. Di kelurahan kami keluarga-keluarga Mandar, suku Mandar yang ada di sini sangat beradaptasi, di mana kemajemukan suku. Ada Makassar di sini, ada Bugis, ada Mandar, ada Toraja, ada Enrekang juga, dan
di depan-depan wilayah kami ada 1% juga Tiongkok, Cina. Dia bisa membaur ya dalam harmoni itu ya. Oh iya, Iya. di mana kami sering sama-sama hubungan emosional sama antar penduduk di Kelurahan Lete. Di sini pernah tinggal juga mantan ketua DPR Majene, Siapa itu? Haji Hafid Imran. Alim Bahri. Keturunan sini juga. Ya, beliau? ya, Oh iya. Majene asli Kabupaten Majene, dan beliau pernah ketua DPR Kabupaten Majene di tahun 1980-an. Nah, apa masih ada tradisi-tradisi mungkin dari Mandar yang masih dipertahankan sampai sekarang? Oh, itu yang luar biasa di Kelurahan Lete. Nggak pudar itu. Iya. Di mana di Mandar, kami di Mandar baik di Majene maupun di Pulau Ali, setiap ada kesempatan tamat baca Al-Quran ya, Pak Ya, Guru? khatam Al-Quran. Ya, khatam Al-Quran. Kalau di Mandar pakai kuda. Sayam patudu ya, sayam patudu. Tapi tradisi itu juga dibawa ke sini. Tradisi itu dibawa ke sini setelah anak-anak yang ada di sekitar RW 5 yang di dekat-dekat Masjid Darul Hijrah, ketika mereka anak-anaknya tamat baca Al-Quran, khatam Al-Quran, maka budaya itu dilakukan juga kita di sini dengan kapasitas keterbatasan kuda ya. Pak Lurah, terakhir Pak Lurah mungkin. Iya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan orang Mandar ini? Ini secara umum ya di perantauan ya. Oh iya. Supaya bisa tetap bertahan di sebuah wilayah yang sebenarnya bukan daerahnya gitu. Iya. Apa kira-kira yang perlu dilakukan gitu ke depan gitu? Tentunya dengan kemajuan budaya, kultur budaya Sulawesi Selatan dan Barat yang sama kami suku-suku Mandar sangat berterima kasih dapat hidup layak apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Tetap protokol kesehatan di mana perlu penanganan peningkatan ekonomi. Di sini juga di kelurahan kami membaur gitu. Ada pemberdayaan yang hidup dari dulu sampai sekarang di mana orang-orang Mandar itu ada anyaman-anyaman rotan yang dihasilkan di sini. Kita sama-sama dari warga di sekelilingnya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Akhirnya dapat hidup sampai sekarang. Ya. Nama saya Sudin, berasal dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, kita bisa cerita bagaimana ini, ada yang kita dengar dari orang tua barangkali histori orang Mandar di sini, bagaimana ceritanya Pak? Kalau ceritanya dari orang Mandar itu, orang Mandar itu sama dengan orang suku Bugis, suka merantau. Iya. Awalnya di sini juga orang merantau yang Mandar ke Makassar, akhirnya hidup turun-temurun di sini. Sejak awal kemerdekaan, ini kampung Lete sudah dihuni orang Mandar sebagian besar. Sejak awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan Kita sudah ada di sini orang Mandar, Pak. Ini kampung Lete ini, Lete itu kalau bahasa Mandar kan kaki. Iya. Artinya kaki di sini ujung kota Makassar sebelah barat di sini adalah kampung Lete dulunya. Sekarang jadi jantung kota karena perkembangan kota Makassar yang begitu pesat sehingga di tengah kampung Mandar ini berada di tengah-tengah sekarang. Kenapa bisa orang Mandar ada di sini dulunya? Awalnya itu Pak, orang Mandar itu sama orang Bugis suka merantau. Awalnya dulu cuma merantau ke sini dan ada yang juga memang cari kehidupan di sini. Akhirnya berkembang lama kelamaan mereka beradaptasi dengan baik dengan suku yang ada di sini. Sudah ada juga kawin orang di sini dan banyak mencari kehidupan di sini seperti menjual, perhatian rotan. Ada juga nelayan di sini. Akhirnya berkembang pesat. Nah kan Mandar kan dikenal dengan nelayannya toh, tapi kenapa bisa kerajinannya rotan itu bagaimana? Ya, kalau perhatian rotan itu Pak, itu mereka menjadi ajang profesi bagi mereka dari awal dari dulu itu mereka. Cuman setelah adanya musibah kebakaran di tahun 80-an itu, akhirnya beralih profesi sebagian. Ada yang jadi pedagang, ada yang menjadi penjual, ada yang berusaha sendiri. Ada juga sekarang kan mendapat bantuan dari pemerintah kota sehingga beralih jadi profesi lain seperti kuliner.
Kita lihat di dalam itu banyak penjual-penjual kue, makanan dan segala macam. Terus deh. Bahasa Mandar di sini masih digunakan atau Masih, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari kita di masjid mana-mana kalau kita bertemu yasinan rumian setiap bulan ada pertemuan kita majelis taklim. Itu mayoritas orang Mandar itu pakai rata-rata memakai bahasa Mandar. Karena itu bahasa Mandar bagian dari kehidupan kita, tidak bisa dihilangkan. Iya, siap. Kita harus lestarikan itu budaya. Siap. Budaya-budaya yang masih dilestarikan di sini apa saja? Kalau budaya yang Mandar yang biasa dilestarikan ini seperti ini pembuatan makanan tradisionalnya itu tidak bisa hilang. Seperti apa itu? Makanan tradisional itu perlu karodo. Oh, karodo. Karodo itu makanan khas orang Mandar. Sering yang kedua, apabila anak-anak santri orang Mandar khususnya di Masjid yang Darul Hijrah itu usai mengkhatam Al-Quran, apakah dari ikrar atau besar, itu mengadakan penamatan secara massal berkeliling pawai keliling kota di sini. Ada memakai bentor atau becak hias, diiringi oleh salawat-salawat. Itu salawat dari Mandar dengan lagu-lagu Mandar Pak masih dilestarikan di sini. Masih dilestarikan. Masih dilestarikan. Itu biasanya bulan-bulan berapa itu ada pertemuan? Biasanya itu bertepatan pada bulan Maulid. Kita rangkaikan dengan Maulid. Perayaan Maulid diadakan khatam Al-Quran, baru kita berkeliling salawat keliling kota di sini. Siap. Terima kasih banyak Pak atas informasinya Pak. Ya terima kasih banyak. Iya. Sama-sama Pak.